Banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di rumah caleg yang bernama Pak Zakri Fajar Trianto SH. Kami di sini akan mewawancarai tentang diferensiasi politik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nando Valentinus Situmorang. Saya Nadine Adinda. Saya Nazia Zahra. Saya Novika Amelia. Saya Muhammad Dafa. Dan ada dua teman kami yang tidak dapat hadir dikarenakan Fauzan pergi ke Guangsing, Veronica gereja. Sekian dari perkenalan kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mewawancarai partai PDI. Sebelum mewawancarai, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Nando Valentinus Situmorang. Saya Muhammad Dafa. Saya Novika Amelia. Saya Nadine Adinda. Saya Nazia Zahra. Kami akan mewawancarai tentang diferensiasi politik. Tidak lama-lama, langsung saja kita mulai wawancaranya. Sebelumnya Pak, saya mau minta izin, boleh wawancara Pak? Boleh tahu nggak Pak, nama Bapak siapa? Zakri Fajar Trianto. Pak, pada saat ini Bapak bergabung dengan partai apa? Saya untuk saat ini bergabung dengan partai PDIP. Tahun berapa Bapak masuk partai? Sekitar udah 3 tahun yang lalu, 2020. Apa yang membuat Bapak berminat masuk partai ini? Kalau minat sih lebih keinginan sendiri, gimana nanti saya tuh ingin berjuang melalui kaum milenial, kaum muda yang ada di Pekanbaru, ingin berjuang aspirasi masyarakat yang ada melalui partai PDIP Perjuangan. Kenapa Bapak pilih partai PDIP? Kenapa enggak yang lain? Karena partai PDI itu sesuai dengan saya. Merah yang membara. Kalau untuk saat ini Pak, di PDI Bapak, jabatan Bapak sebagai apa? Jabatan hanya sekedar kader biasa, kader anggota. Untuk logo PDI, ada makna tertentu nggak Pak tentang logo tersebut? Ya, kalau untuk logo PDI pengen warna merah tuh, itu yang kayak dibilang tadi itu, membara, jiwa yang membara, semangat yang menggebu-gebu. Visi misi dari partai PDI kalau boleh tahu apa ya Pak? Visi misi ya seperti kayak jatuhnya kayak untuk membentuk kader partai yang memahami ajaran Soekarno, Bung Karno yang akan diterapkan di masyarakat. Dan kemudian merekrut anggota politik yang memiliki pemahaman serta untuk mengkonsolidasi masyarakat sekitar. Tujuan yang diharapkan dari partai politik untuk kedepannya itu apa? Tujuan yang lebih seperti kayak memahami semua masalah politik yang ada mungkin bisa dibenahi dari partai tersebut melalui anggota-anggota dewannya yang udah dituju yang naik melalui PDI Perjuangan. Kalau untuk sekarang ini, apakah partai politik Bapak sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya partai ini? Kalau berjalan sampai sekarang alhamdulillah sudah. Kalau untuk fungsi apa syarat-syarat untuk menjadi anggota partai politik khususnya di PDI? Kalau syarat untuk jadi anggota partai PDI ini sebenarnya ada pendidikan. Kalau untuk sekarang itu nanti pendidikannya diadakan di Jakarta, perekrutan kader. Apa saja tugas anggota partai dan apa saja tugas dari caleg? Apakah sama atau
ada perbedaannya Pak? Kalau anggota partai dan caleg itu sebenarnya berbeda. Anggota partai, orang masuk ke politik itu karena ada tujuan, ya ingin jadi anggota dewan atau menambah relasi untuk usahanya. Jadi kalau semisal anggota partai tujuannya kan nggak tahu juga gimana arahnya mereka, kita nggak tahu masing-masing mana. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya mungkin bacalek calon legislatif yang ditunjuk dari partai itu, yang untuk menjadi anggota dewan, ya mungkin itu saja mungkin. Apa strategi Bapak untuk mendapat suara dari pemilih pemula seperti kami? Strategi, sebenarnya saya tuh pakai strategi di mana kaum muda berkarya. Jadi di mana anak muda ini ingin maju ke anggota legislatif. Karena untuk legislatif kota di sana sudah nggak ada perwakilan anak muda. Jadi kita tuh sangat butuh anak muda. Anak muda nih semangatnya tuh membara-bara. Jadi dimanapun anak muda tuh ngeri tuh berkritik tuh. Bahkan yang demo-demo pun banyak anak muda. Saya ingin menunjukkan bahwa anak muda tuh bisa berkarya di legislatif. Bapak kan mengajukan diri sebagai calon legislatif nih ya kan Pak. Apa saja program kerja Bapak ke depannya jika Bapak diangkat menjadi anggota dewan? Kalau proker itu tergantung dengan komisinya juga, nanti saya letak di mana. Cuman ya untuk sekarang ini visi misi ya jatuhnya kayak saya ingin membangun 2 rumah aspirasi biar aspirasi masyarakat tuh lebih gampang terjangkau. Karena kebanyakan yang sekarang ini belum ada seperti itu rumah aspirasi. Kalau sekarang ini saya ingin buat di Bukit Raya dengan saya 2 tempat itu pengen saya buat rumah untuk aspirasi biar masyarakat tuh lebih gampang dan enak, nyaman untuk nyampaikan aspirasinya, dan terus kita naikkan di rapat anggota dewan semisal saya naik. Baik Pak. Oh ya Pak, kami kan sudah mempersiapkan nih pertanyaan-pertanyaan mungkin lumayan susah daripada yang tadi ya Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari kami. Sebelumnya Pak, saya mau bertanya tentang mengenai visi misi Bapak. Apa sih visi misi Bapak untuk mensejahterakan kehidupan rakyat? Apakah Bapak yakin dengan visi misi Bapak? Jika tidak sesuai dengan yang Bapak ucapkan, apakah Bapak berani menerima konsekuensi yang sudah ditetapkan? Anggota dewan itu sebenarnya lebih ke memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu kenapa saya ingin bangun 2 rumah aspirasi biar lebih menjangkau, dan saya akan perjuangkan nanti di rapat anggota dewan di DPRD Kota Pekanbaru. Karena mungkin kalau misalnya itu gagal di saya, tapi tidak saya bisa memperjuangkan karena masih ada juga atasan dari DPRD Kota Pekanbaru, itu pun tergantung juga. Karena nggak mungkin semua aspirasi bisa diteken, tapi bisa kita perjuangkan. Jika Bapak terpilih, bagaimana kiat agar menciptakan parlemen yang bersih, berintegrasi, bebas korupsi, dan mengedepankan kepentingan rakyat? Itu kayaknya mendapat kepentingan rakyat, aspirasi yang harus rakyat terus kita dahulukan. Jadi kita kayak harus memikirkan dengan ekonomi menengah ke bawah. Karena untuk sekarang banyak anggota dewan yang untuk berbisnis, bukan untuk berpolitik. Jadi itu kita harus hilangkan supaya tidak terjadi korupsi. Karena banyak juga yang terjadi untuk sekarang, marak-maraknya. Bahkan anggota legislatif yang baru sekarang ini aja berapa korupsi 800 miliar untuk LC segala macam itu. Sebenarnya udah dalam akal kita udah nggak masuk. Nah, kenapa tidak memperjuangkan aja ya masyarakat menengah ke bawah? Karena orang sekarang anggota dewan itu banyak yang tidak menengok ke bawah, dia menengok dari menengah ke atas biar dapat jual macam. Ya. Dan kita harus perjuangkan aspirasi masyarakat yang ada sampai sekarang, apapun itu. Di hangat-hangatnya masa kampanye, bagaimana cara Bapak untuk membuat warga tertarik untuk memilih calon dari partai PDIP? Kalau untuk cara penarik sebenarnya ya ada sih, kan kebanyakan sekarang untuk melihat partai. Ya cuman cara untuk menariknya dengan kita tuh mengkonsolidasi warga sekitar, masyarakat sekitar, di mana apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa mereka kasih, apa yang kita bisa berikan. Untuk kalau untuk sekarang ini,
kebanyakan kita untuk caleg-caleg di 2024 banyak memberi, nanti pas akhir baru masyarakat baru memberi. Itu yang memberi suara. Ya cara penarikannya itu ya tergantung kita sendiri, gimana kita cara ngontrol bicara kita, kayak bicara tekstur tubuh, karena mungkin gara ada salah-salah kata mungkin mereka nggak mau milih kita. Karena mungkin kalau saya sendiri aja yang PDI ini aja berat yang saya bawa, mungkin ya orang kebanyakan menolak dulu karena saya ngaku belakangnya PDI. Tapi setelah ngobrol dengan sopan segala macam, ada masyarakat yang mau memilih saya sampai sekarang komen. Alhamdulillah. Saat ada anggota partai yang terkena kasus korupsi, maka sanksi apa yang Partai PDIP berikan kepada pelaku korupsi tersebut? Pengeluaran dari partai, kan mungkin kalau dia lagi menjabat mungkin akan di-PA atau digantikan. Lalu bagaimana cara Partai PDIP untuk mengembalikan nama baik setelah ada calon yang terkena kasus korupsi, Pak? Nama baik yang sudah dikorupsi itu sebenarnya tidak bisa diperbaiki. Cuman partai pasti bakalan kena ya. Cara untuk memperbaikinya yaitu dengan mengeluarkan pihak yang bersangkutan, terus kalau bisa menjabat nanti dia akan digantikan. Mungkin cuma itu saja yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Kami tutup wawancara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami telah selesai mewawancarai Bapak Zakri Fajar, calon legislatif Kota DPRD Pekanbaru. Sekian dari kelompok kami. Apabila terjadi tutur kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau siapa?